Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semua yang di studio, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan banyaknya nikmat. Walaupun mungkin yang sering kita lupakan ada dua nikmat, yaitu nikmat peluang dan juga nikmat sehat. Tetapi justru itulah yang menjadi dua kenikmatan yang menjadi sebab kita berkumpul pada saat hari ini, di sore ini, menjadi sebuah kebahagiaan buat kita. Masih tolabul ilmi, mudah-mudahan di majelis madani ini kita semua dianugerahi kesehatan sehingga kita bisa fokus nih untuk bisa bertolabul ilmi bersama-sama dengan guru kita Al-Ustadz Dudi Mutakin. Tapi sebelumnya Ustadz, kita sapa dulu nih teman-teman di studio. Kuma sadayana darama. Alhamdulillah luar Akhirnya biasa. Dadang juga. Akhirnya Dadang juga, Mang Andi. Ya, syukron Ustaz, kita hari ini masih diberi kesempatan untuk berilmu, menambah ilmu, scale up ya dalam kegiatan podcast, scale up, meningkatkan kualitas dan skala keimanan kita tentunya. Maka mungkin di sini Ustaz, sebagai prolog Ustaz nih, mungkin ini masalah yang jadi polemik saat ini di kalangan kaula muda berkaitan dengan persiapan atau pranikah Ustaz. Pranikah yang mana ya orang tersebut mungkin ya, mau laki-lakinya mau perempuannya, cenderung masih ada masalah-masalah yang kasihanan gitu, ketakutan untuk Apa? takut Saya mah berani-berani aja. kita Ustaz. Iya, saya. Oh. Nah, di sini masih ada. Bahkan mungkin cenderung banyak. Entah apa penyebabnya, mungkin mudah-mudahan nanti bisa kita bongkar di sini, kita bisa kupas di sini. Yang mudah-mudahan kita bisa semakin paham dan yakin setelah mengetahui obrolan kita nih di kesempatan hari ini. Maka Ustadz ingin tahu pranikah, persiapan apa yang harus kita persiapkan Ustadz? Selain dari restu orang tua tentu Ustadz ya. Iya. Itu mungkin. Maka Ustadz. Insyaallah hamdan wa syukran lillah. Pranikah ya, sering sekali kita berpikir pranikah itu menjelang nikah kita siap-siap. Padahal saya ingat guru-guru saya mengatakan bahwa mendidik anak itu adalah 5 tahun sebelum anak itu lahir. 5 tahun. Ada juga yang 25 tahun sebelum anak itu lahir. Jadi kalau si A mau menikah, dididik oleh orang tuanya 5 tahun sebelum dia lahir. Artinya si orang tuanya belum nikah. Bahkan 25 tahun sebelum anak itu lahir. Artinya betul-betul si calon ibu dididik dari sejak bayi untuk melahirkan calon ibu, calon bapak yang hebat. Itu. Jadi tidak bisa dengan kursus pranikah. Muhasabah itu gampang. Saya sadar bahwa saya dosa itu gampang. Yang susah itu revisinya, merubahnya, kan gitu ya. Ya. Model merendah itu mudah. Tapi nu susah teh ngagogoreng diri pan hese. Da urang geus kasep titi dituna. Gitu teh. Bawaan orok. Jadi itu sesuatu yang sekarang ini dianggap sederhana sekali yang namanya pendidikan, padahal Imam Syafi'i paling tidak mengatakan seperti itu, bahwa mendidik itu sebelum lahir. Jadi sebelum si anak lahir, ibunya dididik sebelum dia lahir. Kebayang tuh? Ibunya dididik sebelum dia lahir. Sebelum si ibu itu lahir. Artinya diberikan gen yang bagus. Lingkungan yang bagus. Pas lahir dia menjadi ibu yang menjadi wanita yang soleha kalau ibu ya. Menjadi wanita atau laki-laki yang soleh-soleha. Terus nanti dia akan bisa melahirkan anak yang soleh. Nah generasi ini akan bagus nantinya. Kalau sekarang kan orang tua simpen sekolahnya dan sekolah juga nerima lah sepanjang mendapatkan profit yang bagus untuk full day school misalnya. Ya. Masuk jam Banyak 8, pulang jam 4, jam 5. Full di Untuk sekolah. apa? Full di sekolah. Untuk apa? Malas ngurus anak, cangkel gitu kan. Capek ngurus anak. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, sekarang ada kondisi anak titipkan di sekolah sudah. Ya. Padahal Masya Allah, saya tidak mau 50% pendidikan anak saya titip ke sekolah. 50% saya pegang.
60% saya pegang pendidikan itu. Dengan keteladanan biar anak mengagumi kita orang tuanya, meneladani kita orang tuanya. Nah selanjutnya silahkan sekolah. Sekolah itu mengisi kepala. Ya kan? Mengisi isi kepala. Pertemanan, pergaulan, organisasi ya. Kita kadang berorganisasi ya di kampus. Sepertinya kalau di kampus kita tidak ikut berorganisasi, rugi. Kuliah, sekolah, on time, lulus. Tapi terkenal organisasi. Buat apa? Baca buku weh. Kan gitu. Jadi kutu buku. Mending jadi kutu buku. Ya mah tidak jadi apa-apa. Dia hanya cerdas pada saat menjawab pertanyaan dan lulus. Kalau jadi kutu buku dia punya banyak referensi kan. Ya. Kalau cerdas dalam menjawab pertanyaan sekarang kan yang dihitungnya begitu. Ada 10 soal cerdas yang ngejawabnya udah lulus. Padahal macana tara. Kan itu. Nah jadi tidak seperti itu. Persiapan pranikah ini betul-betul persiapan yang ini calon-calon bapak-bapak yang luar biasa, didik anak itu dengan keteladanan yang bagus sehingga mereka nanti jadi orang tua yang bagus. Seperti itu. Nah, ada kalimat at-tarbiyatul aulad qoblal wiladah, mendidik anak sebelum anak itu lahir. Kapan? Yaitu sebelum anak ini lahir, ibunya masih kecil. Sebelum ibunya lahir itu sudah dididik oleh orang tuanya dengan gen yang bagus. Dan orang tua tidak bisa menjadi orang tua tidak bisa menjadi orang tua salah-salah. Nggak bisa, betul-betul harus terencana, saya akan menjadi orang tua seperti ini. Itu. Jadi, itu mungkin ya persiapan sebut ideal. Persiapan ini. Kalau persiapan yang tidak idealnya, nggak tidak ideal. Tapi mudah-mudahan memberikan hasil yang bagus. Ketika si Ahwat tahu bahwa dia akan menjadi seorang istri, dia pertama sekali harus difahami ibadah. Ibadah itu melaksanakan keinginan, melakukan keinginan, atau menjalankan keharusan. Keharusan. Itu ibadah. Saya harus ibadah. Saya harus sholat. Saya harus taat pada suami. Ada kan wanita di zaman sekarang banyak yang curhat sama saya. Saya capek rumah tangga itu harus taat sama suami, terus suaminya kayak gitu lagi. Ya. Terus ada nu protes, Ustaz. Saya ada pengen dibimbing oleh suami saya jadi imam gitu. Ya, saya suruh kan nikah sama DKM gitu mah. Sareng Kang Dadang tak. Gitu. Nikah jeung DKM jelas jadi imam. Jadi bukan itu, dia tidak, anak sekarang pikirannya suami saya harus sempurna. Istri saya harus sempurna. Akhirnya kepada seorang wanita yang suami saya aduh salatna Ustaz, diengke aduh, nafkah juga Ustaz, aduh, gitu kan penuh keluhan ketidaksempurnaan. Saya hanya menjawab kawin atuh jeung aki-aki mah jelas ya, sempurna insyaallah aki-aki mah kamasilahnya meureun itu da sieun maot gitu. Kang Anggi ka dieu lah. Gitu. Jadi ada kondisi yang memang harus kita siapkan, diantaranya pengertian yang pertama saja, pengertian ibadah itu. Pengertian ibadah. Artinya di perjalanan pranikah persiapannya pahami ibadah, mengenal Allah dulu gitu. Mengenali ibadah dulu. Mun teu acan beres-beres Ustaz kumaha mengenal Allah teh acan we. Jadi we masih tetap takut itu untuk menikah. Ya mending takut daripada menikah dengan tidak kenal ibadah. Ya, karena menurut saya mending jomblo lah daripada ngerusak anaknya nanti. Nanti dia akan lahir anak kan? Akan lahir anak terus si bapaknya teh ibunya teh tidak ngerti tentang ibadah. Kira-kira anak mau digimanain? Ayo disuruh les piano. Ya. Les itu les sampai tidak kenal Allah anaknya. Kasihan kan? Ya. Terus kalau anak itu tidak kenal Allah menjadi besar jadi ahli naon? Kan itu neraka. Siapa yang mencetaknya? Kita orang tua. Jadi saya lebih memilih dengan umur saya seperti ini, saya lebih memilih geus lah daripada kacau itu mending jomblo aja. Walaupun pembekalan untuk urusan dunia silakan saatnya, tetapi mungkin prosentasenya. Nah, ini orang banyak melihat bahwa kalimat wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, ini tidak dipegang. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberikan jalan keluar setiap masalahnya. Dan dengan ketakwaannya dia akan bertemu dengan jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rizki dari tempat yang tidak diduga. Orang selalu menganggap bahwa rizki itu datangnya di perusahaan anu, dari kantor anu, di instansi anu. Nganggapnya rizki dari situ. Saya alhamdulillah ya, kebetulan anak saya laki-laki. Tapi saya tidak berpikir, waktu anak saya mau nikah tidak berpikir tentang pekerjaan. Sudah saja. Rek kawin nyesok lah asal ibadah. Udah gitu. Alhamdulillah baru dak ibadah. Kenapa?
Karena hayatuna kulluha ibadatun. Cek Ya. Ali bin Abi Thalib kan. Betul, Hidup betul. kita semuanya ibadah. Ibadah. Ada nggak diselipin dikit cari uang, tapi cari uangnya juga ibadah sampai muncul di punggung orang ojek online itu tulisan mujahid nafkah. Wis. Naon deui? Ini mujahid nafkah naon deui? Pokoknya itu pejuang nafkah. Pejuang rupiah. Kalau penjuang rupiah mah katingali teuing Katingali sekuler nanya ya mujahid nafkah. Islami pisan padahal. Siga selamat ulang tahun wilujeng milad. Balaga. Padahal anger we milad bahasa Inggrisna bahasa dituna kan Natal, wilujeng Natal. Ya, wilujeng Natal. Gitu. Jadi ibadah. Ya. Nah, permasalahan itu yang tadinya Ustaz, memang tidak bisa dipungkiri Ustaz, itu terjadi. Karena mungkin tadi teh pranikah yang dilakukan oleh orang tua kita, mungkin orang tuanya itu rada-rada tidak mengarah pada material umumnya, cenderung pada materi. Karena dia dendam. Gitu. Dendam apa? Dia dendam kemiskinan. Anak orang tuh menang sangsara kan itu. Itu, betul. Dan ketika anaknya hanya ibadah, saya susah ya mau mencontohkannya seperti apa. Surat apa? Nur ayat 33. Ya, Nur. Satu koreh tad. Nur 33 itu berkaitan dengan dan orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dah. Dari situ jadi siapa yang memberikan harta itu? Allah. Sudah jelas atau etama. Kenapa kita harus riweuh gitu? Ya. Aslina Pak RT, saya Pak RT lah. Aslina. Alhamdulillah ya Pak RT. Padahal saya sekretaris RT. Saya tuh nggak pernah ada pikiran nyari uang gitu loh sepanjang berumah tangga. Udah aja, saya ibadah, udah. Saya ajak istri saya jadi ahli surga, dan saya merasa ketika saya punya waktu dan waktu saya luang, tidak saya manfaatkan, perasaan asa dosa gitu. Itu aja. Ya. Terus saya kebetulan dulu motor saya Vespa. Vespa teh singkatan Kempes Kompa. Kempes Kompa. Itu singkatan. Dari motor Vespa cenah. Nah, di motor saya itu ada kunci-kunci lengkap. Ada kunci-kunci lengkap. Jadi mun aya mobil mogok pasti saya berhenti, saya bantuin. Motor mogok saya berhenti, saya bantuin. Tidak minta diburuhan. Tapi pasti orang ngasih. Itu dulu kerjaman kuliah lah, kerjaman gagah kene, kasep kene. Ker masih bisa ngolong nggak kolong mobil udah pegang kene. Ayeuna lagu kasep kumaha. Kangdang dilebat kangdang. Ayeuna mah lebet ke kolong mobil hese keluar ngait gitu. Gitu. Jadi prinsipnya dulu saya nikah ibadah dengan pemikiran sederhana sekali. Ibadah itu sempurna dan saya akan bahagia kalau saya bisa tahajud dan ada yang nemenin, ya, baca Quran ada yang nemenin gitu aja. Bahasanya bukan daripada maksiat saya mending nikah siri, lain eta lain. Daripada nikah siri mending tong maksiat, bener tuh Dika? Ya. Itu terlalu beresiko tuh ngambil nikah siri. Akhirnya itu terlalu memudahkan. Terlalu nganggap enteng. Jadi nganggap nikah siri teh sebagai cara untuk tidak maksiat. Padahal dengan nikah siri dia mungkin saja dia jadi maksiat amek-amekan, ya. Maksiat bohong, banyak lagi kan itu. Ini yang harus diwaspadai gitu. Luar biasa. Ya, tapi sekedap kita ada pertanyaan ini. Kang Dika kumaha ada pertanyaan, silakan Mangga. Jadi gini, Pak Ustaz. Ada teman. Ya, biasa ngejual batur. Usum tuh ngejual batur. Api-api teman. Teman ada yang mau nikah, Pak Ustaz. Nah, tapi setelah disidik-sidik gitu ya, setelah mau menikah, diamati si calon istri itu tuh sangat mengidolakan K-pop, Korean pop gitu, Pak Ustaz. Kayak girl band dari Korea gitu, atau boy bandnya gitu. Jadi grup band lah dari Korea gitu, Pak Ustaz. Nah,
sebagai ini buat saran aja buat temen aku nih, sebagai yang mau menikahi wanita yang seperti itu gitu. Ya. Itu problem ya. Siap nggak gitu ya? Siap nggak kita punya istri yang genit, acel-acelengan seperti mereka yang sangat penyuka K-pop ya kan? Kalau siap mah terusin aja. Kalau tidak siap, mari kita bangun. Sebut saja ada waktu 6 bulan menuju pernikahan. Bangun banyak pengertian sehingga nanti dia bisa memilih bahwa K-pop hanya untuk mereka yang lajang. Buat kita sudah tidak boleh lagi. Dan perlu diwaspadai Mang Andi. Ketika mengandung istri, 3 bulan pertama itu tidak boleh motah itu. Ya. Betul. Untuk menjaga kesehatan kandungannya. Nah nanti 3 bulan kedua rada bebas lah ya. 3 bulan ketiga sudah tidak boleh lagi acel-acelengan itu. Untuk membangun kesempurnaan janin berkembang. Kan ada ya bayi yang lahir tidak berbeda dengan yang lain gitu kan. Ya. Kalau saya nyebut tidak normal enggak, itu normal menurut Allah. Nah itu mungkin gara-gara itu. Misalnya jalan Titajong gebruk we bebararebas terus main basket manehna nu dialungkeun asup karena dia yang masuk kena keranjangna misalkan itu. Nah, itu bahaya buat kandungan. Kasihan anaknya. Kasihan anak. Tapi ada tetangga saya udah KDRT dari bapaknya ditenggel malah buteng enggak ada apa-apa. Itu takdir saja. Artinya secara syariat ya harus dijaga 3 bulan pertama. Nah, sekarang pikirkan oleh si ahwatnya ya. Kalau ingin tetap baik dan mendapatkan keturunan yang baik, sudah siap belum meninggalkan kebiasaannya? Nah, di sini juga harus ada dibantu oleh banyak pihak ya, orang tua membantu, adik kakaknya membantu, saudaranya membantu bersilaturahim. Jadi si calon istri harus diajak bersilaturahim di keluarga si calon istri semuanya dan diajak silaturahim di keluarga calon suami semuanya. Ya. Nah, nanti akan mengerti dengan sendirinya. Saya tidak berani mengatakan K-pop teh haram ya, tidak berani. Hanya memang oke lah, mudah-mudahan tidak meninggal dalam keadaan begitu gitu aja. Ya. Ya, mangga aja. Yang jelas di sini peran orang tua ya, orang tua please ya ini kepada semua. Hei para emak, para babe, lu gedein lu anak lu yang bener lu, gitu kan. Artinya karunya itu dah. Sekarang gini. Kan alimu wal yashal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah engkau takut meninggalkan keturunan yang lemah. Oke. Setelah saya penyuka musik. Kemudian kerjaannya saya ayo ngeband gitu ya, gigitaran, gigit tekan, pokoknya sarupaning gigit-gigitan lah. Itu. Terus udah gitu lahirlah anak saya. Anak saya pun saya ajak bergitar sama saya. Ya. Terus akhirnya dia jadi penyanyi. Silakan saja. Begini, untuk mengenalinya lagu itu gampang. Didukung oleh semua atmosfer. Ya. Tapi untuk mengenali Allah kan digoda setan. Mana yang lebih susah? Belajar ngagitar atau belajar mendekati Allah? Jelas itu lebih susah. Nah, karena terus orang tua lupa karena memang susah. Kira-kira akhirnya nih anak jadi gampang nggak kenal dengan Allah. Susah. Karena susah, kira-kira nanti si anak ini gampang nggak untuk ibadah? Rada susah. Oke, ibadahnya jalan modern. Udah ke pesantren kan itu. Tapi hatinya tidak dibangun. Misalnya jadi introvert, jadi gampang tersinggung. Ya. Jadi gampang marah, Insecure ya, dan seterusnya lah. Kira-kira hatinya sehat nggak? Enggak, dia tidak dibangun dari keluarga yang hatinya sehat. Kira-kira peluang dapat surganya besar nggak? Kecil. Itu yang saya khawatirkan. Jadi kalau kira-kira tidak siap, ya, mending jomblo lah. Supaya tidak melahirkan ahli neraka, benar tuh? Ya. Ya. Banyak. Imam Bukhari juga sendiri dia. Jadi banyak para ulama yang sendiri, tapi bukan sendiri tepayu. Dia betul-betul menyerahkan dirinya untuk ilmu. Ada orang untuk ngapasok.
Sok Dika untuk apa teu kawin-kawin? Dika deh. Baik untuk apa tuh Agus Kartanu? Buat apa tuh kawin-kawin yang Imam Bukhari mah buat ilmu kan, mencari hadis. Saya tidak mau punya istri yang saya tinggalin karena saya sibuk mencari hadis. Ada orang dengan naon kan gitu. Oke. Saya dulu mah kepada yang jomblo buru dicepet Iwan tuh disuruh baheula asana teh karunya gitu mun. Sekarang mah enggak lah, kira-kira tepi beneran mah buat anak-anaknya nanti mending sendiri. Kenapa? Karunya anaknya. Seperti ibu yang banyak nyuruh, banyak ngelarang, banyak marah, itu kan menghasilkan anak yang berbeda ya. Ya, Secara mental. Kira-kira anak itu jadi humble enggak? Enggak lah. Sulit. Susah untuk jadi bijaksana. Kalau sudah tidak bijaksana, kira-kira anak itu jadi gimana nantinya gitu kan. Pada masa tuanya. Gampang tersinggung, gampang ambek. Tapi mungkin Ustaz, kejadian si anak yang tadi yang diceritakannya, si perempuan nih, calon istri, dia sampai seperti itu karena memang tadi pendidikan sebelum menikahnya, karena dia tidak disadarkan bahwa nanti kamu akan menikah. Artinya kalau wajar-wajar malah tenanawan ya, suka terhadap sesuatu selama itu wajar dan masih bisa membagi dirinya dengan Allah gitunya. Kalau yang udah masalah kan kalau sudah terjadi berlebihan. Nepika mampang Dan kotor, sebetulnya gitu. bukan ini sih, menganggap bahwa pelajaran agama itu pasti perlu gitu. Padahal Itu aja. Itu aja. Ketika ada wacana pendidikan agama dikurangi, berapa persen orang tua yang protes? Kan hanya beberapa. Iya. Dan itu pun beraninya di medsos. Tidak langsung. Kenapa? Tetap mayoritas kita ke agama teh rada tidak betul. Nah, jadi kembali lagi karena ibadah. Ya. Ibadah. Jadi gimana? Suaminya harus gimana? Suaminya harus ngajak. Ya, ini jalan keluar ya. Suaminya harus ngajak si calon istrinya silaturahim di keluarganya dan di keluarga calon suaminya. Berikan waktu beberapa saat untuk, kalau saya calon suaminya saya bilang, sayang, taati dululah ibu. Berlatih taat kepada ibu. Genep bulan juga kan. Jangan pernah ngelawan sedikit pun sama ibu. Coba latihkan oleh kamu taat pada ibu. Saya yakin itu jauh lebih juara. Tapi Dan mungkin jarang bisa, sih laki-laki. bagi si laki-laki bisa nggak ini jadi misi? Wah, misi dakwah ngebentuk nu tadina karakter seperti itu diterima saja dulu hingga proses perjalanan rumah tangga ngebentuk merubah. Jangan gambling lah. Oh gitu. Ya mah ibadah. Jangan coba-cobanya. Dor deh rudat kan itu. Jangan. Kasihan nanti dia jadi korban. Dia Emang jadi korban bahaya kalau sih, akhirnya dicerai misalnya kan. Lelaki mah udah aman, nah perempuan second. Ya. Kan lelaki mah pemakai, nggak ada pemakai mobil anu second, nggak ada. Maya mobil anu second kan itu. Gitu. Nah, Betul. Eta mah nggak. Cukup rawannya. Mungkin ada di antara teman sok atuh. Bereng. Mangga. Oh gitu. Woi Kang Dika. Mangga Kang Dika. Teman saya banyak Ustaz. Ya, itu. Kalau ini buat keduanya nih Pak Ustaz. Jadi zaman sekarang tuh banyak wanita yang lebih memilih berkawan dengan banyak wanita gitu. Dengan banyak laki-laki. Ya, Laki-laki. wanita dengan laki-laki berarti. Dan sebaliknya ada juga yang misalnya cowok tapi temennya semua cewek gitu. Nah itu tuh gimana nih pas misalnya Saya tidak melihat itunya Ada ya. kebanyakan saat gitu. Saya tidak melihat seorang wanita punya teman laki-laki banyak atau seorang laki-laki punya teman perempuan. Saya nggak ngelihat itunya. Saya hanya nanya aja, itu teh sama orang tuanya diajarin aurat nggak sih? Iya kan? Diajarin nggak sih perbedaan perempuan sama laki-laki? Diajarin nggak sih kenapa Allah menciptakan perempuan, Allah menciptakan laki-laki? Kalau nggak diajarin gitu hasilnya. Nah sekarang kalau memang sudah kejadian seperti itu, apa yang harus dilakukan? Ajarkan kembali itu bahwa laki-laki beda dengan perempuan. Sampai ada perempuan gara-gara temannya banyak laki-laki, suami nanti panas terus hati nanti kan, cemburu terus. Lu jangan ngerusak kebiasaan gua dong. Ya udah rumah tangga mah kan disebut lagi hidup baru ya. Hidup baru ya harus berubah. Tapi banyak perempuan yang nggak mau berubah. Lu jangan ngerusak kebiasaan gua, itu kan teman gua. Waduh, gua belaan bebaturan kan gitu ya. Banyak yang seperti itu. Jadi menurut saya
kembali lagi pendidikan qoblal wiladah ya. Oh, Sebelum betul-betul Nana punya anak, ada cita-cita nggak? Untuk apa? Hah? Anaknya, guru. anaknya jadi guru Karena dulu. dengan alasan anaknya akan berpenghasilan yang paling bersih. Kebetulan menurut Rasulullah kan penghasilan paling bersih itu mengajar. Ya bersih pisan, nepikeun ka lenang we dibayaran we. Ya. Bersih bisa. Itu guru. Oke. Wesesa bersih pisan ke rumah teh tinggal buan we unggul. Nah, untuk bisa jadi guru pantasnya digimanain dulu. Salah seorang keponakan saya waktu SMP saya tanya, di SMP kelas 1 saya tanya, "Kamu cita-cita jadi apa?" "Jadi dokter." "Oh, kalau kamu pengen jadi dokter, kamu harus punya perilaku seperti ini. Ilmu yang kamu pelajari dari SMP ini. Terus dia mungkin ngikutin itu. Nah, setelah ngikutin lulus SMA, betul dia masuk fakultas kedokteran dengan tes biasa. Artinya biaya murah kan? Udah. Nah, ingin jadi guru, sing pantas lah karakternya. Pantasnya kalau dia jadi guru, oleh orang tuanya sering dimarah boleh nggak? Nggak boleh. Oleh orang tuanya sering disuruh boleh nggak? Nggak. Dia harus cerdas. Supaya cerdas, jangan ada tekanan dalam benaknya. Nggak Biar boleh fokus kena marah. terhadap rencana dan cita-cita. Dia fokus ke sana. Malah di rumah disiapkan papan tulis. Nah, gambar didinya tidak di kertas, ya kan? Terus tidak banyak diberi mainan supaya dia kreatif. Kan guru yang asik teh guru yang kreatif ya. Bukan guru yang nanti kreativitasnya mungkin di AI. Diajari supaya dia bisa jadi guru. Ya. Sekarang bisa nggak dia anak jadi guru kalau kita lepas gitu aja? Nah, Kerepotan. Nah seperti itu. Jadi jalankan rencana kita sesuai dengan kalau kita ingin punya anak ini kepada orang tua. Wahai sadulur-dulur sedoyo, sing jenenge wong tuwe. Orang tua jangukeun ingin masuk surga, didik anaknya dengan baik. Kenapa? Karena kalau anaknya baik, dia akan berumah tangga dengan baik. Dan kalau dia baik dalam berumah tangga dan mau memperjuangkan kebaikan rumah tangganya, kedua orang tuanya akan mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Wah, Masya Allah. Itu kan luar biasa itu. Luar biasa. Jadi harus direncanakan. Terus gimana kalau anak perempuan yang terlalu banyak teman laki-lakinya, apakah suami harus siap? Menurut saya ya. Karena laki-laki itu harus merdeka ya Kang Dang ya. Harus merdeka, nggak boleh dia lagi kerja cemburu mikirin istri, betul? Wah, repot. Repot itu. Kacil. Udah. Menurut saya kalau ada perempuan seperti itu ya sudah lepasin aja, mending cari yang lain. Yang ngariung perempuan hungkul, misalnya nini pas sok ngariung dah eta tah. Teu naon. Daripada sok terjerat-jerat kecemburuan. Ini. Hah? Kacau. Ya, daripada diterkam kecemburuan. Kalau istri cemburu terus udah di rumah ya. Suami kerja, tapi kalau suami dicemburuin terus, cangkel itu. Atau suami cemburu terus sama istrinya, takut terus sama istrinya, sakit dia. Capek. Itu. Capek. Ya, ada juga yang begini mungkin saat ini ada ungkapan secara psikologi, ternyata dari si anak ini, dia perempuan nih, kurang sekali kedekatan dengan bapak, mungkin terjadi hal-hal seperti tadi. Dia berteman dengan banyaknya laki-laki, cuma berteman kenapa ada rasa nyaman. Karena rindu Saya sosok pikir gitu. tidak seperti itu ya. Ada yang sangat kagum kepada bapaknya, akhirnya dia berteman dengan laki-laki karena dia percaya kepada semua laki-laki seperti percaya dia ke bapaknya. Ada yang seperti itu. Jadi tidak bisa itu. Begitu ya. Itu gara-gara deketin jeung indungna misalnya. Ya. Atau gara-gara enggak, itu apalagi di dunia sekarang ya, dunia maya sekarang berita macam-macam sekali, banyak yang membentuk mental. Yang jelas mah tetap aja jangan salahkan hal-hal seperti itu. Berikan agama. Rasulullah kurang kumaha itu sebagai contoh hidup di lingkungan upah belit ya. Ulah. Oke, Rasul sudah dituntun oleh Allah. Sekarang sahabat-sahabat Rasul, Ali bin Abi Thalib 8 tahun di lingkungan upah belit seperti itu. Bisa dia hidup dengan baik. Iya kan? Umar bin Khattab dengan begitu dahsyatnya lingkungan bisa dia bergaul dengan Di baik. Quran Pak Imron ya. Iya. Pak Imron yang luar biasa kan itu. Pak Lukman. Itu kenapa bisa? Karena memang mereka ke agama, ke akidah. Nah sekarang agama sudah mulai dinafikan. Jangan permasalahkan perbedaan suku, nondi, ras, terus nondi, agama. Nggak usah dipermasalahin, malah tong dipikirkan, guys. Tidak ada bedanya. Saya akan beragama dengan baik, titik. Kan itu. Luar biasa. Masya Menurut Allah. saya itu jangan pikirin urusan ras apa. Saya punya teman dari Irian. Saya tidak pernah berani nyebut Papua loh, Dik.
Papua Barat, Papua Ah, Timur, dan sudah irian cek Bung Karno. Nah, kalau Papua teh seolah-olah akan dilepas kembali lagi ke Papua Bersatu kan? Ya. Papua Barat, Papua Timur, buat saya Irian Barat, Irian Jaya, karena Irian itu Irian. singkatan. Hmm. Singkatan itu Irian tuh. Saya lupa singkatan dari apa, nanti bisa browsing sendiri. Itu singkatan itu. Siga SD gitu. SMP. Ya, Irian itu singkatan seperti SD, singkatannya apa SMP? Siga MBB ABCDDE, tah itu singkatan. Mau beja-beja habis dicomelder dia dan tah itu kan singkatan. Itu. Jadi apa? Saya tidak peduli siapa teman saya. Yang penting saya bergaul baik, dari teman saya dapat kebaikan sudah. Selama ini orang Indonesia khususnya, ini kepada siapapun, orang Indonesia selama ini khususnya Muslim tidak pernah membeda-bedakan suku, bangsa, dan ras. Pernah kita benci kepada orang Tionghoa? Enggak. Tidak. Pernah benci ke orang India yang ada di sekitar kita? Enggak. Enggak. Pernah kita benci ke orang mana itunya? Orang bule? Enggak. Malah kita hormati mereka. Hormati. Betul. Datang bule itu siga datang pang Beungharna. Padahal Ya. bule pangsang sarana nu datang teh. Tetap aja kita hormati kan itu. Ya. Artinya dari sisi ras kita umat Islam tetap menghormati itu. Betul, Ustaz. Nah sekarang permasalahannya kenapa ini dipermasalahkan? Ya. Gara-gara ada spanduknya jadi muncul pikiran bahwa kita tidak Ya. perpecahan. Terkadang masalah muncul hanya karena tulisan dan Ada wacana-wacana. tulisan seperti itu kan gitu ya. Jadi seperti waspadai pelakor. Wow. Terus saya terbayang langsung. Pelakor teh naon teh? Tersing. Perebut laki orang, waspadai pelakor. Ada nggak sih yang merebut laki orang? Ada, Ustaz, Nggak makanya ada, disebut itu. nggak ada. Itu mah dramanya aja dari Korea tadi tah. Drama aja. Nggak ada yang menyelamatkan suami orang. Ada. Kang Dadang maksiat benernya, diambil aja oleh seorang wanita dijadiin suami, beres bener. Itu merebut laki orang atau menyelamatkan? Menyelamatkan. Kebenaran. Iya, itu menyelamatkan. Nggak ada pelakor itu. Ujungnya kan kesannya jahat sekali yang namanya nyandung teh. Itu jahat sekali itu. Ya di sinetron kesannya negatif. Terus naon deh gitu. Suami sieun susis apa? Suami takut istri. Suami sieun istri, suami takut istri. Ada gitu? Udah nggak ada. Istri Iya. Istinya, Istri. ikatan suami takut istri. Ayah gitu suami takut istri. Nggak Dan dari sini nggak ada yang takut istri. Menghormati, Ustaz. Sayang. Ya, kami tidak sanggup melihat dia kerung. Kerung itu tidak sanggup. Jadi kami hargai semuanya benar. Laki-laki mah membela perasaan laki-laki mah luar biasa lah. Halus pisan. Sok, laki-laki di usia berapa ya yang sudah mulai ngomong-ngomong obat kuat? Umur 55 ke 60 gitu ya. Terus mulai bicara-bicara obat kuat. Yang saya tahu cek dokter ya namanya obat kuat kayak gitu teh semuanya merusak jantung. Ya. Tapi udah dibelaan, Ustaz. Laki itu dibelaan. Dicari, Demi membahagiakan. dicari. Kanggo naon mang eta meser kadal Arab misalnya. Iya supados pun bojo bagja gitu kan. Dia mengorbankan jantungnya. Rusak hanya untuk membahagiakan istrinya. Edun adalah laki. Edun lah laki-laki makhluk setia. Wahai wanita. Hah? Siapa bilang lemah? Tidak. Bukan. Dia tuh pakai obat kuat itu karena kesadaran dirinya, ya, lemah, bukan paling lemah, kesadaran atau perfeksionistik, takut tidak membahagiakan istri. Iya. Pingsan langsung. Itu. Jadi banyak yang seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau seandainya si istrinya tadi banyak temen laki-laki, kira-kira tenang nggak Mang Di? Tentu tenang. Tidak tenang. Sudah cari yang benar, yang tenang-tenang aja lah. Malah dulu pernah ada istri yang Ustaz, saya punya suami kacau, main aja terus. Iya sih ada penghasilan, tapi mainnya lebih dari penghasilannya. Terus, aduh Ustaz, cerewetna malah ya ngelarang itu, ngelarang ini. Capek saya sebagai istri. Terus, kata Ustaz, aduh kalau ngelihat saya gini salah, ngelihat gitu saya gitu salah. Mesti gimana saya? Akhirnya saya salahin aja, ada kagok nyalakan diri namanya kan. Salah sih ibu, kenapa salah?
Mun baheula cari suami yang buta, tuli lumpuh aman. Bener tuh. Wah ngariweukeun tuh cicing mang. Geus, udah beres. Atuh suami nu lincah kasep kitu mah nya wayahna we hanya memang kalau untuk urusan kecemburuan gini. Perempuan boleh cemburu? Boleh. Boleh? Nggak boleh, perempuan nggak boleh cemburu. Diujinya oleh Allah apa? Laki-laki diizinkan 4. Dilarang perempuan cemburu. Hei, perempuan jangan cemburu. Beneran. Catat. Oh, Ustaz, aslina saya hanya mikir kenapa ya perempuan nggak boleh cemburu? Karena dia akan ngurus anak banyak, ya kan? Dan hatinya betul-betul harus merdeka dari hal-hal seperti itu. Rasa memilikinya sangat tinggi mungkin, Ustaz. Bukan. Jadi dilatihnya untuk tidak cemburu dan memberikan kemerdekaan suami untuk ibadah, karena suami yang ibadahnya bagus dengan karakter yang bagus, yang ibadahnya jadi karakter akan memberikan rezeki yang halal ke rumahnya kan itu. Ya. Akhirnya membesarkan anaknya dengan bagus. Istri mah tos weh. Sementara suami kadang wajib cemburu. Kalau ada suami tidak cemburu, dia tidak layak mencium wanginya surga. Oh, kalau laki-laki wajib cemburunya Wajib. istri. Hah? Bukan. Didik Jadi istrinya. awak untuk cemburu. Sok salah tafsir. Supaya tong cemburu gimana? Bukan, supaya tidak cemburu gimana? Didik istrinya. Supaya istrinya soleha, insya Allah tenang kan itu ya. Aman. Laki-laki wajib cemburu supaya kita tidak jadi dosa gara-gara tidak cemburu, gimana caranya? Didik istrinya yang hebat. Geliskan istrinya. Dan kita menjadi laki-laki yang menurut istri satu-satunya yang paling hebat. Nafkah. Belanyang sehari 1 miliar misalnya. Ulah 1 miliar gede ting, rada ngalamun. Sehari 10 juta lah. Rada logisnya. Sehari 10 juta. Kira-kira berani nggak dia nyari yang lain? Terus kitanya luas. Kitanya enakan. Terus kitanya juga sudah nafkahnya banyak. Kitanya humoris di rumah. Kira-kira dia akan nyari lagi yang lain nggak? Nggak akan, Ustaz. Nggak akan ada. Bahkan setelah meninggal pun istrinya akan mengatakan, nggak ada gantinya, Kang Andi, nggak ada. Gitu. Nggak ada gantinya. Nafkah sehari segitu gedenya, sehari 10 juta. Kondisi sekarang ya, bukan kondisi nanti. Terus datang ke rumah humoris, enakeun. Dia selalu membantu istri untuk memasak, mangnyiksi-keun wae mah. Mangrendoskeun wae mah. Kadang-kadang suka ikut ngebantuin nyapuin, sebelum pergi ke kantor dia ikutan nyapu dulu. Terus dia sebelum pergi ke kantor si bayi kecil selalu dia gendong sebelum dimandiin, diciumin dulu si bayinya. Sampai serahkan ke ibunya untuk dimandikan, dia pergi ke kantor. Malah pernah waktu mau pergi ke kantor si bayinya nanti ngencingin dulu bajunya. Dia ganti dulu baju. Tapi Luar tetap biasa. nafkah nanti 10 juta sehari. Luar biasa. Aya gantina moal. Moal aya, Ustaz. Moal Abdi aya. pisan tah mah. Kan aing ngungkul gitu. Moal aya. Nah itu. Jadi kondisi laki-laki wajib cemburu itu bukan berarti fix harus cemburu. Jangan diada-ada cemburu teh. Kita yang harus mencetak istri yang solehah seperti itu. Bentuk kecemburuannya dilampirkan dengan hal positif. Betul. Menyadarkan tentang ibadah, Bukan mengajak ibadah. ditampilkan dalam hal positif. Bagaimana caranya supaya kita tidak cemburu? Istrinya harus baik. Kan gitu. Gimana caranya supaya istrinya baik? Kita tuntun dia supaya baik bersama kita kan itu. Enggak aman mual cemburu gitu. Luar biasa. Masya Allah. Hah? Tapi kadang kebanyakan nafsu misalkan si suami cemburu ke istri karena ada main dengan laki-laki lain. Ada si laki-laki lain kayak udah ini masih bisa gitu. Bernafsu kayak gitu. Itu mah Balas dendam kan, Di? itu mah hidup bukan dengan agama ya, tapi hidup dengan yang menjadi Tuhannya hawa nafsunya, ilahahu hawahu, seperti itu. Ini diwaspadai, Ya. jangan sampai terjadi itu. Kita ditakdirkan memang diberi hawa nafsu, tapi juga nggak harus seperti itu. Gitu. Nuturkeun gitu. Saya dikasih oleh Allah sifat pemarah. Mhm. Rupanya Allah memberikan sifat pemarah yang besar pada saya tuh, dituntut saya untuk mendapatkan obat yang meredakan marah saya. Akhirnya bisa. Jadi bukan untuk dibeledakeun ambek teh. Ya. Obatnya ngerti we batur salah teh biasa da urang ge osok. Gitu. Ya. Itu udah.
Oh, udah. Robbana zolamna anfusana. Nah, Luar biasa doa eta Mang Doa Adi. tadinya kamari tadinya itu juara. Doa nu tadi berkaitan tentang kezaliman. Mangga tah. Ya. Hari ini kan banyak juga, tadi mungkin sudah disinggung, banyak laki-laki yang menunda menikah itu karena belum mapan. Mungkin ada hubungannya begitu. Di Jepang itu populasi sekarang itu menyusut karena tidak ada atau sedikit yang menikah. Kondisi seperti itu. Padahal tadana udah maklun we di dia gitu. Jadi ini nih untuk generasi muda yang menunda-nunda pernikahan di rumah jangan Ustaz ya. Saya melihat yang menunda pernikahan mungkin oke pertimbangan, tapi pertimbangan kalau pertimbangannya matre, saya belum mapan, Ya. saya belum punya rumah, saya belum punya ini, belum ini kan gitu. Mending ngejomblo lah Hmm. daripada sekarang dia pikir bahwa bekal rumah tangga itu, padahal kan bekal ibadatnya inna di takwa. Ya. Ya. Zawadakumullahu taqwa, semoga kalian semua mendapatkan bekal ketakwaan dari Allah. Bekalnya kan takwa. Nah, sekarang orang selalu saja mikir, nah, Pak nanti punya anak 2 perempuan, ayo ujian dah. Datang we laki-laki itu buka gawe yang kumaha tah. Terus damal di mana? Kan mertua yang baik mertua yang memberikan pekerjaan pada menantunya. Jang, Dek, sudah kerja? Belum Om. Nah, kerja sama Om ya. Kumbah mobil Om, 1,5 juta. Nggak beres. Kerja lain. Kerja udah. Di tengah perjalanannya mengeluh. Om, parah, orang lain mah kerja ke kantor Om. Ya udah, pavilionnya jadiin kantor. Beres. 5 juta. Gaji tetap 1,5 juta. Tapi Om kan kalau orang mah kerja teh pergi, nanti sore pulang. Ya udah, kamu juga pergi aja nguriling, nanti ke situ, nanti pulang nguriling lagi sore, beres. Udah. Orang mah kerja pakai dasi, Om. Tah dasina pakai kumbah mobil kan beres. Tetap 1,5 juta. Itu mertua yang baik tuh mertua yang memberikan pekerjaan pada menantunya. Saya sedih, Pak Kang Dang, Pak Andi, Toha, saya sedih. Rakyat masyarakat kita ini selalu saja dijadikan masyarakat terjajah. Harus. Kamu kudu gawe di anu kan itu. Bahkan sekolah pun untuk kerja di anu. Saya ingat Kang Aher ya, mengingatkan waktu saya ngomong tentang anak saya, Kang, pun anak udah selesai nih kuliahnya. Sok atuh geura buka lapangan kerja. Udah ngomong gitu mah saya nggak berani minta kerja kan. Tadina maksudnya kieu, sok atuh ka gedung satekeun kan itunya. Enggak ngomong gitu. Sok atuh geura buka lapangan kerja. Bismillah, saya bilang udah. Hanya ya itu baru itu mental terjajah, tidak terjajah mental merdeka, buka lapangan kerja. Luar Sekarang biasa tadi. Ustad, Sederhana kalimat tadi. sederhana. Ayeuna Ustad beres kuliah, ngelamar kan itu ka dieu. Ujungnya Ustad hidup di mana? Di ujung telunjuk orang lain kan. Ya. Mental terjajah. Dan calon mertua teh resep deh. Kamu kerja di mana? Di Di sini pabrik Om, di sana. Di bagian keuangan. Oh, beres. bagian apa bagus? Ya, bagian Nyepeng duit. keuangan. Untuk bagian keuangan ting uang naon. Karena di dinya gitu kan. Terus sudah gitu teh dia seneng. Mertua seneng enggak gitu? Seneng sekali menantunya manusia terjajah. Saya melihat gitu loh. Nggak usah lah. Sekarang gini, kenapa Pilpres, Pileg, rarudet? Saya tidak nyebut gagal sukses ya. Rudet. Karena mental terjajah kita ini. Mental terjajah, baru dikasih duit sedikit aja ngelayang atuh. Iya. Kalau mental merdeka mau mual gitu. Itu. Nah, ini tetap mental keterjajahan di kalangan umat Islam, Pak. Masih Tetap ada. aja ukurannya teh. Saya ingat dulu mertua abdi masa kuliah, Pak. Terus kan nu penting mah ibadah. Juara tuh. Nu penting mah ibadah. Abdi kalersan ibadah mah. Tahajud abdi siang wengi, Pak. Siang wengi. Saum Senin Kamis ge unggal dinten abdi mah. Alhamdulillah ibadah mah. Atuh nang unggal waktos duha abdi. Itu jadi Bapak tuh menerima saya bukan sebagai seorang yang punya pekerjaan, enggak. Bahkan saya pikir hanya saya menantu yang begitu ya. Adik-adiknya juga tidak ditanya itu, termasuk temannya Kang Dadang. Ada Ustaz Jadi kalimatnya adik teh. saya. Punya apa kamu nikahin anak saya? Us, ngeri itu. Orang ngajawabnya non.
Hayang nyaho? Cinta. Hayang nyaho? Kunaon, Dibuka ya kurang ya, dibuka ya. Hayang nyaho, hayang nyaho. Orang buka baju ya, orang buka iya kan itu. Banyak udah di beja-beja kan itu. Dan boga iya, di Jepang itu ini hari ini di berita nih, tren pernikahan baru di Jepang, karena kan tadi hubungannya di Jepang itu seolah-olah pernikahan itu menjadi nyusut. Akibatnya dari tahun ke tahun itu seolah-olah pertumbuhan penduduknya lain kalahkan nambah, kalahkan jadi stagnan atau bahkan berkurang. Sampai bingung pemerintahan aku kumaha. Nah, bagi kita juga sebagai seorang muslim kan tentu keturunan itu sebagai pelanjut risalah begitu ya. Risalah dakwah ke depannya. Ini ada tren ini, pernikahan baru di Jepang itu berkeluarga tanpa cinta dan hasrat seksual. Berkeluarga tanpa cinta dan hasrat seksual. Atuh eta berkeluarga dengan munding ah. Bener. Sekarang gini, tanpa hasrat seksual. Terus naon atuh? Oke. Tanpa cinta. Tanpa harta juga teh. Oh, harta apa? Justru Tanpa pernikahan cinta. pernikahannya adalah jadi perusahaan ya. Jadi perusahaan bukan untuk cinta dan bukan untuk birahi, bukan. Tapi itu menurut saya sudah keluar dari jalur kemanusiaan itu. Itu karena bingung menemukan jawaban kenapa banyak orang yang tidak mau menikah di Jepang. Jawabannya naon ah? Jawaban saya satu. Solusi ya. Tutup dan hukum keras pelacuran dan perzinahan. Nah, Pasti karena rawin. Nah, orang hayang atuh orang dipakai nyebor wungkul mahnya. Misalnya Tanpa menikah pun sudah terpenuhi begitu ya dengan itu, makanya harus tutup. iya harus tutup itunya gerbang zinanya. Zinanya tutup, tegakkan hukum ranjam di Jepang. Sugan dicontohan oleh semua. ya. Ada yang hukum ranjamnya dari Islam pasti dibenci kan? Nah, ini hukum ranjamnya hadirnya di Jepang, insya Allah. Wah. Tidak akan ada tidak akan ada orang yang berani menunda pernikahan. Nah, seperti itu. Nah, kalau munculnya hukum ranjam ke pertanyaan yang tadi itu. Kalau perempuan diriung sama banyak laki-laki gimana? Masya Allah. Ya. Itu sudah tidak ada aurat lagi. Dan perlu diingat kepada semua ahwat ya, kalau Anda punya teman banyak laki-laki, insya Allah Anda tidak akan pernah mampu menghargai laki-laki. Ngeri. Berat. Enggak mau bisa. Nanti suaminya akan dia bentak, kamu tuh nggak ganggu gua aja kan itu. Karena nu kasep nu itu ayah. Ya. Kebetulan nggak jodohna iya kan itu. Kalau masanya perhatian itu lebih perhatian. Teman lagi lebih care, ya kan? Ini bahaya sekali. Jadi titip ya tentang kita semua normal aja lah, normal. Perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Seperti di pesantren kelas kan dipisah gitu kan. Akibatnya apa? Santri relatif mampu menghargai umumnya ya, kecuali yang memiliki kelainan psikologis seperti itu. Misalnya jadi borak tulang lunak. Mun kumaha? Lalakina sok kumpul jeung perempuan. jadi, Iya. jadi pemuda tulang lunak. Iya, laki-laki tulang lunak cenanya kalau semua kumpul perempuan cenan enggak juga sih. Atau perempuan yang kumpul sama laki-laki menjadi perempuan bertangan besi kan itu enggak. Itu yang ngalelesan itu ngaherasan gitu. Enggak juga, yang jelas mah salah we dina Islam dalam pergaulan seperti itu gitu kan. Itu. Kembali lagi pada kodratnya. Mang Adi. Mang Andi, badan naros mangga. Sebelumnya maaf kalau ada kalimat yang salah dalam bab pernikahan. Dulu tuh nggak tahu salah atau benar, pernah dengar gini, nikah sama sama janda, maksudnya janda yang ditinggal suami. Nikah itu kan ibadah. Nah, kalau dapat janda yang ditinggal suami, itu ibadahnya double katanya. Wallahu alam. Nah, Ditinggal meninggal, ditinggal Iya. kabur. tinggal meninggal. Hmm. Nah, terus ngobrol-ngobrol aja anak-anak hijrah. Mereka itu banyak yang ya ingin cepat-cepat nikah, beban 400 sampai dibejar. Kalau kamu sering putus, itu cara Allah memberhentikan cinta yang salah. Paribasa padahal mah teu sabaran we. Jadi
Terus meninggalkan janda, janda ibadah double. Apakah itu kalimat itu betul? Betul, menurut saya dia akan memberikan kebaikan double asal betul-betul baik ya niatnya ibadah. Dia menyelamatkan anak yatimnya, dia menyelamatkan jandanya, kan itu ya. Itu bagus itu. Itu luar biasa itu, bagus itu. Double betul itu. Terus putus itu cara Allah untuk memilihkan yang terbaik. Menurut saya kalau putus bukan cara Allah memilihkan yang terbaik, kitanya aja tidak bisa memanage hati. Ya, memanage sikap, memanage bahasa, dikit-dikit putus gitu kan. Nah itu. Jadi Nggak semua janda begitu juga nih tidak. Ustadznya. Yang bahaya ini, Dika, janda itu mudah dicintai, mudah dimanfaatkan, mudah dipermainkan, dan mudah ditinggalkan. Edun tuh. Sekarang banyak bahasa meme seperti itu. Ngeri. Tuh apal bahwa dia itu lahir dari seorang ibu yang akhirnya jadi janda, meren. Ya. Kan itu ya. Ya Allah ya Robbi. Nah di sini nanti mungkin minggu depan kita membahas tentang bukan tentang janda, tentang bagaimana sih wanita. Kita akan mengundang seorang ibu ya. Minggu depan insya Allah seorang ibu yang akan bercerita tentang harga diri wanita. Ya Allah, saya sakit sekali ketika ada tulisan ini. Masya Allah, kenapa janda harus dianggap gampang gitu kan, dimurah mareh gitu kalau mereka dianggap bisa diheureyan. Nah, dan itu padahal ya menikahi janda itu luar biasa. Dan istri harus mau, harus rela kalau suaminya menyelamatkan janda. Karena istri akan mendapatkan 3 pahala. Pertama, pahala menyelamatkan janda dan anaknya. Yang kedua, pahala dia ikhlas kepada suaminya untuk menikah lagi. Yang keempat, dia tidak mempertuhankan cintanya, tapi dia pertuhankan Allah. Kan itu luar biasa. Ini yang disebut surga tanpa hisab mungkin Ustadznya. Buat Iyalah. si istri. Iyalah, tanpa hisab itu. Tidak Halo, para istri. tidak menyelisih suami itu bukan tidak ngelawan sama suami. Tidak menyelisih suami itu diantaranya keinginan suami ibadah dijurungkeun. Tah eta. Ya. Nikah umur berapa nak? Wah, saya aja 21 nikah. Eleh atuh. Lewat 2 tahun. Lewat. Itu. Mangga di-cut dulu. Oke, siap. Sebetulnya makin banyak Ustadznya. Untuk pertanyaan masih banyak sekali ada. permasalahan. Yang jelas kalau saya boleh tutup begini. Nikah itu ibadah dan bukan perjalanan hidup. Dan tetap jadikan dia ibadah. Kalau tidak bisa ibadah rumah tangga, jangan berjalan di perjalanan rumah tangga. Karena rumah tangga bukan perjalanan hidup. Nah, lahirkan anak-anak dengan penuh rasa tanggung jawab. Catat, karena anak kita pun berhak untuk mendapatkan surga. Jangan didik mereka dengan sesuatu yang salah, yang membuat mereka sulit memiliki hati yang lembut dan sehat karena kita salah mendidiknya. Dan kita tahu bahwa rumah tangga adalah perjalanan yang sangat panjang. Tentu perjalanan yang sangat panjang itu harus dibekali dengan bekal yang sangat cukup untuk bisa sampai di finishnya. Tidak bisa asal-asalan. Jangan pilih pasangan hanya karena suka saja. Tapi pilih pasangan dengan rasa tanggung jawab yang akan kita jaga karena ini amanah yang kita ambil dari Allah. Kita akan jaga sampai akhir hayat kita. Itu. Luar biasa. Oke, sahabat semua di studio juga di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan karena memang masih banyak pertanyaan Ustadznya berkaitan dengan ini mah. Tapi mungkin karena waktu juga kita harus istirahat, melaksanakan aktivitas selanjutnya. Mudah-mudahan pertemuan sekarang menjadi ilmu yang tentunya bermanfaat bagi para bujang dan perawan yang tentunya memang pranikah itu yang diutamakan adalah ibadah. Perkuat ibadah, mengenal Allah lebih dulu agar nanti perjalanan rumah tangganya akan dirasakan luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita juga yang walaupun sudah disebut pengantin bari bagi pengantin bari. Cai bari menyehatkan tahu. Cai bari. Iya. Ya, gitulah pengantin bari. Pengantin-pengantin yang sudah menjadi bapak dan ibu saat ini bisa menjadi ilmu buat anak-anak kita ke depan menghadapi masa depan rumah tangganya dengan baik. Mendidik, mengajarkan tentang ibadah, taat kepada Allah, insya Allah akan menjadi istri yang solehah dan akan menjadi suami yang soleh. Dan menjadi rumah tangga yang dituntun oleh Dan Allah. menjadi rumah tangga yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya yang disebut dengan sakinah, mawadah, warahmah. Bahkan dituntun ku Allah tanpa harus belajar, bisa nggak? Bisa, Tahu-tahu Allah tuh mengarahkan kepada satu kondisi. bisa karena Seperti taatnya. itu, gitu.
karena taatnya kepada Allah akan dituntun. Itu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.